Ya, yang perlu dilakukan saat IHSG lagi turun itu apa? Misal kalian tuh lihat tiba-tiba IHSG kok turun, kayak lagi sekarang ini nih. Baru aja kemarin naik kan, sekarang udah turun. Nah, terus kalian lihat portofolio kalian jadi merah semua. Gue yakin banyak yang portofolio sekarang merah karena mungkin pas lagi naik kemarin banyak yang beli terus tahu-tahu malah turun gitu kan. Ya gue juga ngalamin gitu. Habis beli pas lagi IHSG tinggi kemarin kan, lagi kebanyakan rata-rata tuh lagi tinggi, sekarang udah mulai turun, nah jadinya merah. Yang perlu dilakuin itu apa? Yang pertama berarti gak usah bahas tenangkan mental atau apa, itu bullshit lah. Intinya yang perlu dilakuin aja itu cari tahu penyebabnya dulu kenapa IHSG itu turun. Kayak sebelum-sebelumnya itu, misal di 2008 terus kan itu ada krisis, itu emang IHSG turun ya karena market dunia juga lagi turun gitu. Jadi kita lihat dulu di kondisi negara lain itu gimana. Nah waktu dilihat itu misalnya wajar-wajar aja gitu, paling turun cuma berapa persen dan nggak terus turun. Ini ya cuma sideways market biasa gitu, nggak sesuatu yang crash gitu. Berarti penyebabnya cari tahu dulu itu apa. Nah kalau misalnya penyebabnya crash, itu kalian kalau masih sempet sih itu mending jual aja, maksudnya jadiin cash lah, amanin dulu nyampe bener-bener turunnya sampai berapa, baru nanti kalian masuk lagi. Kalau dibiarin itu kalian nanti portofolio bisa hilang sampai setengah, bisa berapa nggak tahu, tergantung sih keadaannya. Jadi hati-hati kalau misalnya crash ya, kalian kalau sempet ya jual itu. Kalau udah telat ya udah nggak usah terlalu maksain buat jual, kan kalian punya dana lain kan, udah manajemen keuangannya gitu, jangan semuanya taruh di saham kan. Terus setelah cari tahu penyebabnya, terus tindakannya itu sesuai dengan penyebabnya tadi. Kalau misalnya crash ya kalian cepet-cepet amanin. Kalau misalnya sideways biasa ya kalian mending cari tahu dulu itu turunnya yang saham-saham punya kalian, lebih spesifik ke sahamnya. Kalau turunnya karena fundamentalnya jelek, misal dia rugi tahun ini atau apa, tapi mungkin ada harapan tahun depan, ya kalian nggak apa-apa tahan. Tapi misalnya kelihatannya kok masa depannya udah suram, misal sahamnya tentang kendaraan, itu saya nggak sebutin sahamnya jenis apa, tapi itu saham kendaraan, dan kemungkinan kedepannya itu kendaraan itu jualannya bisa langsung dari perusahaannya langsung, atau bisa juga nanti ada perubahan besar jadi mobil listrik misal atau gimana gitu kan, masa depannya bisa jadi dianggapnya suram gitu. Nah itu mendingan jual aja, terus ganti ke saham yang lain yang menurut kalian tuh masa depannya lebih bagus dan fundamentalnya juga bagus. Jadi gitu. Yang kedua itu lebih spesifik kenapa sahamnya turun gitu. Nah terus yang ketiga itu, kalau misalnya saham turun, kalian bisa lakuin ini malah, kalau misalnya fundamentalnya bagus dan sahamnya kalian turun, itu justru malah momen buat nambahin saham itu lagi. Artinya ini malah kesempatan buat memperbanyak aset, atau kita jadi lebih punya banyak gitu, mumpung lagi murah atau dapatnya diskon gitu kan. Atau yang keempat itu tahan aja, biarin. Kalau misalnya yang kalian beli itu misal bagus-bagus semua dan sayang untuk dijual, atau dana kalian udah nggak mau dulu masukin, ya nggak apa-apa, tahan dulu, nunggu momen yang tepat. Misal nunggu sampai benar-benar jatuh, atau nunggu IHSG lebih baik lagi gitu. Itu aja sih paling yang perlu dilakukan. Itu kayak mindah-mindahin, misal saham yang ini kok fundamentalnya biasa aja, misal yang ini kok yang lagi bagus malah turun, misal yang ini dikurangin pindahin ke sini gitu kan bisa juga. Jadi itu namanya switch saham. Banyak cara sih, jadi nggak usah panik banget gitu. Kalau misalnya sekarang kita lihat cuma sideways aja, nggak terlalu bermasalah. Terus tak lihat juga mungkin ada kaitannya sama kripto, soalnya tak lihat kripto tuh lagi menarik. Kenapa sekarang itu lagi mungkin masuknya itu lagi lembahnya lagi gitu kan, kripto emang gitu ya, naik turun naik turun. Nah sekarang kelihatannya sih lagi di turunnya, mungkin bisa jadi kan naik lagi gitu. Makanya mungkin banyak yang punya saham pindahin ke kripto lagi.